Jadi kita perlu mengetahui apakah Rismond memang punya kehendak bebas untuk meminta restoratif justice, karena salah satu mekanisme restoratif justice itu adalah perdamaian. Dan ada juga poin minta maaf atau poin ganti rugi dan lain sebagainya. Tadi ini. Jadi kami pun baru mengetahuinya melalui pemberitaan media. Tetapi tentu kami menghormati langkah yang diambil prinsipal, apapun itu sepanjang memang dalam koridor hukum. Tetapi sayangnya hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Rismond Sianipar. Jadi kami belum bisa memutuskan apapun, tetapi concern kami adalah pertanyaan yang paling penting adalah ketika dia mengajukan atau meminta restoratif justice, apakah dia berada dalam kehendak bebas, ya? Apakah dia berada dalam tekanan? Nanti bisa ditambahkan. Kalau dalam kehendak bebas, ya kita hormati dia, dan barangkali nanti kita akan tentukan bagaimana status hubungan klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum dalam konteks ini. Tetapi kalau itu berada karena tekanan, tentu kewajiban kami untuk bagaimana kemudian terus melakukan pendampingan agar keadilan itu tetap bisa ditegakkan. Karena tidak boleh orang kemudian menyatakan sikap, menyatakan pendapat, kemudian melakukan langkah-langkah karena tekanan, bukan kehendak bebasnya. Nah, ini yang perlu kami klarifikasi ke Rismond. Karena kita tahu bahwa seiring dengan pengajuan restoratif justice, ada kasus yang berproses di Mabes atau Polda Metro, ya. Yang jelas pengaduan terhadap saudara Rismond Sianipar yang di sini di Polda Metro yang diadukan oleh saya mengatakannya pokoknya kelompok pro Jokowi. Jadi tidak bisa, ini tidak dikaitkan dengan serangan balik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Rismond. Jadi kita perlu mengetahui apakah Rismond memang punya kehendak bebas untuk meminta restoratif justice, karena salah satu mekanisme restoratif justice itu adalah perdamaian. Dan ada juga poin minta maaf atau poin ganti rugi dan lain sebagainya. Dan nanti kita lihat. Atau dia sesungguhnya memang berada dalam tekanan. Nah, ini yang kemudian karena ini puasa kita perlu tabayun. Karena kita belum sempat bertemu dengan orangnya dan belum bisa berkomunikasi, maka kita akan tentukan sikap setelah nanti bertemu atau berkomunikasi dengan Rismond. Dan saya sampai hari ini masih centang satu dengan Rismond. Jadi saya tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa komunikasi saya sampai jam berapa ya? Semalam kita waktu live pukul 7.29 tadi pagi ya. Saya mengatakan mohon minta RJ itu kehendak bebas dari Rismond, ataukah karena Rismond terpojok dengan laporan soal ijazah dan lain sebagainya, ya. Jadi kita ingin betul-betul ada hal yang memang betul-betul clear. Jangan sampai kemudian orang melangkah karena berada dalam tekanan, karena ini kan negara hukum, ya. Tidak boleh kemudian orang ditekan, kemudian karena dia tekan dia menyerah dan kemudian berbalik mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dia sampaikan, termasuk di Jokowi's White Paper. Itu mengenai Rismond Sianipar. Nah, mengenai Rismond ini sebelum saya melangkah yang kedua, materi yang kedua, apakah ada tambahan mungkin dari Mas Ron? Kalau mau menambah nanti aja waktu, nanti ya. Oke, nanti aja setelah. Ada tambahan dari Mas Wirawan? Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kami ini di samping sebagai advokat juga sebagai penegak hukum. Jadi kita terikat pada hukum dan juga pada kode etik. Dan yang hierarkinya lebih tinggi daripada hukum. Oleh sebab itu kami ingin merujuk kepada kode etik advokat yang mengatakan kita ini tidak boleh mengundurkan diri apabila klien sedang membutuhkan atau sedang dalam posisi apabila kita mengundurkan diri dalam keadaan merugi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Refli tadi mengatakan bahwa kemungkinan dia berada dalam tekanan. Dengan demikian Mas Rismond ini kemungkinan masih memerlukan pelindungan hukum dari kami. Pertanyaan apakah ya? Ada apakahnya?
Ada apakah? Iya. Apakah betul ada tekanan eksternal? Kalau ada berarti kan ini kita perlu klarifikasi kan dengan Mas Rismon. Sebelum ada klarifikasi ini, kami masih tetap mengatakan bahwa kami masih merupakan advokatnya Pak Rismon Sanipar. Nah, jadi adalah haknya beliau untuk menyatakan pendapatnya dan sikapnya. Nah, sehubungan dengan apa yang telah disampaikan, saya ini juga salah satu kuasa ya, CLS nanti. oh CLS nanti. Oke. Rismon dulu. Rismon. Ada tambahan buat soal Rismon? Tambahkan yang penting. Ya. Oh ya, kalau cukup sudah ya. Oke. Dugaan memang ada hubungannya sama laporan Begini, kita tidak bisa menduga dong. Yang namanya hukum kan yang pasti-pasti aja. Yang jelas kita belum bertemu dan belum berkomunikasi dengan Rismon sejak kemarin. Jadi sejak kita mengetahui ada press conference dari Dirreskrimum ya, yang mengatakan bahwa Rismon sudah mengajukan restoratif justice sejak tanggal 3 Maret. Ya. Nah itu kita baru tahu dari sana dan dengan informasi itu saya sudah langsung komunikasi dengan Rismon, tapi rupanya unfortunately sampai sekarang belum dijawab WA saya dan juga belum diangkat telepon saya. Dan mungkin teman-teman lain juga mengupayakan, tetapi intinya kita ingin tabayun dulu dan kita tidak bisa memastikan apakah ada tekanan atau tidak, apakah ini kehendak bebas atau tidak ya. Jadi akan ada sikap selanjutnya setelah kita bertemu dengan Rismon, dan itu menurut saya dalam kerja-kerja hukum itulah yang paling baik ya. Tidak didasarkan pada jawab jinawab press conference, tapi memang pertemuan antara klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum. Oke, ada lagi. juga ada temuan baru yang bisa jadi berbeda dengan isi buku Jokowi Soal itu tuh sebenarnya udah dikomunikasikan. Ya, kami menonton video tersebut selama berapa menit ya? 10 menit lah, 10-11 menit ya. Dan tentu kami bertanya ya, apakah itu dibuat dalam keadaan yang sadar ataukah karena ada yang memerintahkannya. Nah, itu yang perlu kami investigasi dan kemudian kami tanyakan kepada Rismon. Tentu tidak hanya tanya tapi juga menginvestigasinya. Karena sekali lagi ini penting karena kami juga penegak hukum sebagai advokat. Jadi kami ingin menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya, dan tidak boleh ada warga negara yang tidak terlindungi, ya kan? Jadi ada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpendapat, berserikat dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian pendapatnya itu didasarkan karena ada tekanan dan ada janji atau apapun yang di luar hukum itu sendiri. Silakan yang lainnya. Sejauh yang berarti penelitian yang dilakukan oleh Rismon dan lain-lain ada temuan bahwa ada kesimpulan yang kemungkinan bertolak atau berbeda ya. Itu sejauh yang abang tahu penelitian itu independen atau gimana sih? Nah kan saya udah jawab tadi kan, kita harus klarifikasi ke Rismon. Tetapi intinya adalah Rismon pernah menyampaikan keterangan, mungkin sebagian dari buku Jokowi's White Paper itu di dalam sidang di Solo, CLS, Citizen Lawsuit, karena dia mungkin sekitar tanggal 17 ya. Ya, sekitar 17 Februari sama saya waktu ya, bersama Mas Roy, dia menjadi ahli di sana. Dan tentu yang dia sampaikan adalah apa yang dia tulis di Jokowi's White Paper. Kalau ada informasi atau keterangan lain, berarti kan itu yang terbaru yang kemungkinan setelah tanggal 17. Nah, makanya perlu kita investigasi. Apakah keterangan itu adalah keterangan yang karena dia menemukan hal yang baru, atau tadi keterangan di bawah tekanan. Itu perlu kita garis bawahi. Tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan Rismon itu tentu tidak membatalkan dugaan ya, kemudian keterangan atau temuan dari Mas Roy, misalnya Dr. Tifa, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Karena yang disampaikan Rismon sebagai bantahan itu kan tidak semuanya kan. Ada beberapa bagian yang Rismon tidak menyinggungnya, soal foto misalnya kan dia tidak singgung dan lain sebagainya. Padahal kalau kita satu aja misalnya foto bukan foto Jokowi itu saja sudah batal kan. Oke, ada yang lain ya. Dengan adanya banyak yang ajuin RJ, ada kemungkinan dari pihak Roy akan dilanjutkan. Kalau itu ditanyakan kepada Mas Roy nanti ya. Masa ditanyakan ke saya? Ya. Jadi sebagai lawyer atau penasihat hukumnya, kita hanya memberikan advice untuk kepentingan ya kan klien kita.
Nah, tetapi bagaimana klien bersikap ya tentu ditanyakan pada kliennya langsung ya nanti. Cuman memang kita sudah punya statement saya pribadi, kalau memang di antara klien ini mengajukan RJ secara sadar atas kehendak sendiri bukan karena ditekan misalnya, maka ya kami diberhentikan aja. Tadi kan secara kode etik kita nggak bisa mengundurkan diri, takutnya dia berada dalam tekanan. Tetapi kalau memang itu kehendak bebas, ya kita diputuskan saja hubungan klien dan prinsipalnya gitu. Oke, apalagi? Cukup ya? Ya. Oke. Karena bisa jawab yang tadi. Nanti saya beliau supaya nggak nanti terpotong-potong. ya, beliau nanti akan sampaikan secara komprehensif. Nah, kawan-kawan semua, ada materi kedua yang juga penting disampaikan adalah soal terlampauinya waktu untuk melimpahkan berkas perkara. Memang berdasarkan pasal 361 huruf A ya, Undang-Undang nomor 25 ya. 20 atau 25? KUHP yang baru? 20. Oh, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa kalau kasus itu sudah berada dalam tahap penyidikan, maka menggunakan KUHP yang lama. Nah, KUHP yang lama itu adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Nah, Undang-Undang 8 1981 itu ada pasal 138 yang tadi saya capture biar jelas ya. Bunyinya begini, pasal 138 ya. Ayat 1. Ini soal pelimpahan berkas ya. Pasal 138 ayat 1. Penuntut umum biar lengkap saya bacakan pasal 137-nya dulu. Atau bab 15 penuntutan pasal 137. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jadi pasal 137. Pasal 138 ayat 1, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya. Oke. Dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 7 hari. Dan itu sudah dilakukan. 2, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini malah cuma 7 dan 14 hari. Jadi setelah 21 hari kan. Ya, maksudnya 7 sampai 14 hari. Jadi dari situ sendiri maka kita mengatakan kalau berkas ini pernah dilimpahkan ke kejaksaan itu, ke penuntut umum itu pada tanggal 13 Januari dan informasi yang kami dapat bahwa tanggal 7 itu sudah dikatakan tidak lengkap ya, hari ke-7, maka 13 7 kan 20. Dan hari ke-13 itu informasi yang kami dapat berkas dikembalikan kepada penyidik semua. Nah, kalau misalnya berarti tanggal 26 kan? Ya. Yang kebetulan hari ulang tahun saya. Nah, kalau tanggal 26, maka kalau sekarang ini tanggal 12 Maret seharusnya sudah terlampaui, waktu sudah lewat. Ya kan? Karena 26 ke 12 Maret itu lebih dari 14 hari. Nah, ini kami menganggap bahwa karena ini hukum acara, kami menganggap bahwa kasus ini harusnya tidak layak lagi dilanjutkan karena sudah melanggar hukum. Tetapi tidak hanya di hilir, ini kan di hilir, tapi di hulunya juga iya. Jadi pada waktu proses penyelidikan ini dimulai dengan pelaporan mantan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April 2025, pada hari itu juga diperiksa Pak Jokowinya, itu melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana undang-undang pasal 10 ya dari undang-undang ini mengatakan bahwa saksi dan atau pelapor itu tidak boleh dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksiannya, yang baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Nah, kita tahu bahwa mereka-mereka yang melapor ke Bareskrim itu dijadikan tersangka, termasuk saksi atau bakal saksi, sehingga di hulunya melanggar undang-undang, di hilirnya juga melanggar undang-undang. Maka layaklah kasus ini untuk dihentikan. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada,
kita bergerak ke CLS di Solo ya, atau CLS dulu ya, Citizen Lawsuit, silakan. Oke, baik. Satu-satunya forum adjudikasi, satu-satunya forum yang menguji keabsahan dari ijazahnya Pak Jokowi itu adalah persidangan di Pengadilan Negeri Solo dengan metode citizen lawsuit, yaitu adalah gugatan warga negara. Jadi kami ini mewakili seluruh warga negara yang ingin menguji keabsahannya ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di dalam yang pada waktu itu kemudian menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui bahwa menurut hukum pembuktian ya, bahwa hukum ini adalah menggunakan hukum pembuktian acara perdata HIR dan juga BW buku keempat ya. Di dalam peraturan ini adalah sifatnya itu adalah menggunakan apa yang dikenal adalah asas preponderance of evidence. Jadi siapa yang lebih kuat pembuktiannya itulah yang harus dimenangkan ya. Saat ini sejauh ini kami sudah membuktikan dengan surat, membuktikan dengan saksi dan bahkan dengan ahli. Saksi kita mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah. Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Dan pemirsa, kita telah bergabung dengan Sekjen Pradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Selamat siang, Bang Ade. Ya. Ya, Bang Ade, ini Rismon Sianipar sudah mengajukan permohonan restoratif justice. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau seseorang tersangka ataupun orang yang berperkara dalam kepolisian itu memiliki hak untuk mengajukan restoratif. Tetapi ada satu hal di sini yang harus diperhatikan. Restoratif justice itu adalah pemulihan ya seseorang, pemulihan keadaan ya yang tadinya menjadi tersangka ya kemudian menjadi dikembalikan lagi, dipulihkan lagi menjadi tidak tersangka. Terus kemudian yang saya bisa tanggapi kalau saudara Rismon mau mengajukan restoratif, ini kan harus kedua belah pihak nih. Kedua belah pihak artinya antara pihak pelapor dan terlapor, ya kan? Nah, apakah Bapak Insinyur Joko Widodo ini juga menginginkan hal yang sama, ya toh? Dan teman-teman relawan yang lain untuk terkait Rismon. Sekali lagi saya sampaikan bahwa terjadi blunder hukum di situ ketika kemudian klaster kedua ini ya itu mengajukan restoratif justice. Kenapa saya bilang begitu? Karena salah satunya misalkan katakanlah Rismon. Sementara saudara Rismon ini dari berbagai narasi-narasi ya penyampaian di muka umum dan tindakan-tindakan yang dilakukan saudara Rismon dengan action menggunakan katakanlah alat forensik dia yang dia dapatkan dari apapun itu ya dia anggap bahwa dia sudah meneliti dan lain sebagainya, ini akan menjadi blunder hukum terhadap dua tersangka lainnya. Karena saudara Rismon juga yang membuat buku Jokowi White Papers. Itu kan adalah mentornya, kalau saya lihat itu adalah mentornya saudara Rismon Sianipar. Sehingga saya rasa sangat ganjil ketika kemudian yang dua tetap lanjut, kemudian yang satu ini bisa direstoratifkan kalau terkait klaster kedua. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini adalah mastermind, ya artinya ini adalah kalau secara peran di tindak pidana, ya ini adalah pelaku utama atau sumber daripada penelitian-penelitian mereka yang disampaikan kepada publik, kemudian yang lain baik itu klaster 1 terkecuali Bang EF ya dan Damai Hari Lubis karena itu sebenarnya ijazah SMA kalau mereka ya. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks ijazah SMA ini. Kita berbicara dalam konteks ijazah S1 yang kemudian ada dianggap, disangka dan diduga
manipulasi data elektronik, kemudian ada editing dan lain-lain sebagainya. Sehingga hal ini memang kalau menurut saya akan terjadi blunder hukum terkait persoalan ketika kemudian terjadi restoratif justice kepada saudara Rismond. Tapi apapun itu, kalau misalkan ya Bapak Insinyur Joko Widodo menerima restoratif tersebut, ada pemaafan dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah dari tiga pelapor yang lain juga bersedia untuk melakukan itu? Nah, ini yang menjadi tarik menarik nih. Karena begini, kepentingan hukum saat ini tidak hanya ada pada Bapak Insinyur Joko Widodo, tetapi ada pelaporan tiga lainnya yang menjadi acuan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, serta sampai saat ini sudah mau dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Cuman ini kami masih menunggu sampai saat ini juga, kok belum dilimpahkan juga. Tetapi saya lihat alasan penyidik masih ada beberapa yang akan diperiksa, tapi itu akan segera dilakukan pelimpahan. Nah, terkait waktu dan lain-lain sebagainya, itu saya rasa itu ngawur. Tidak ada itu waktu sepanjang penyidikan, ya, kan ada narasi saya lihat di beberapa argumen-argumen bahwa teman-teman dari tim kuasa Bala RRT menyampaikan bahwa ini sudah lewat waktu 7+14. Nah, kalau seperti itu saya rasa itu apa namanya tidak seperti itu. Akan ada SPDP baru. Artinya SPDP itu bila habis masanya setelah kita tahap 1, kemudian di P19, kemudian ingin melakukan teman-teman penyidik melakukan koordinasi kembali, maka dia harus membuat SPDP baru, menerbitkan SPDP baru, atau SPDP baru ini nanti kemudian disampaikan lagi kepada pihak kejaksaan dan atau pihak koordinasi namanya. Itu sepengalaman saya untuk persoalan pidana. Jadi nggak ada batasan dalam penyidikan. Jika dibutuhkan beberapa waktu itu sah-sah saja. Tidak ada kita korelasinya bahwa kemudian 14 hari setelah tahap 1 dikatakan secara eksplisit di dalam satu undang-undang atau aturan bahwa tahap 1 tidak di P21 itu menjadi batas waktunya habis. Tidak ada itu tidak ada. Jadi artinya itu hal-hal yang dikait-kaitkan. Artinya kalau saya bilang cocokologi bagi membaca satu aturan dan perundang-undangan gitu. Oke, Bang, berarti kan kedua pihak ini harus ajukan restoratif justice. Tanggapan Pak Jokowi kira-kira gimana, Bang Ade? Kalau Bapak Insinyur Joko Widodo sekali lagi sampaikan kepada publik dan seluruh Indonesia bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo untuk momentum saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo itu pasti akan memaafkan. Kalau kita berbicara permohonan maaf, kalau misalkan alasannya adalah permohonan maaf, atau kalau dia mau mengikuti restoratif justice seperti yang dikatakan ES dan lain-lain, Bapak Insinyur Joko Widodo sudah berkali-kali menyampaikan bahwa dalam apalagi momentum begini dia akan memaafkan siapapun yang pernah secara lisan maupun singgungan itu pasti dimaafkan, apalagi momentumnya mau lebaran, ya kan? Secara manusiawi kita wajib saling memaafkan, ya kan? Tetapi kalau untuk restoratif justice, hukum, saya rasa hukum ini harus berjalan sampai ke pengadilan. Yang pertama adalah pengembalian keadaan di mana Bapak Insinyur Joko Widodo ini sudah dari Sabang sampai Merauke ini sudah di branding sebagai seorang mantan presiden yang memiliki
ijazah dalam tanda kutip gitu loh. Sehingga ini yang menjadi harus ada pemulihan terhadap tuduhan-tuduhan, justifikasi mereka kepada Bapak Insinyur Joko Widodo dan UGM. Bahkan UGM pun disalahkan bahwa otoritas, di mana otoritas itu selalu menyampaikan bahwa telah menerima asli telah menerima asli dari UGM dan lain-lain sebagainya, tetap aja mereka menarasikan terus-menerus bahwa UGM ada salah, Bapak Insinyur Joko Widodo memalsukan. Nah, inilah yang menjadi, menurut saya, ini harus ada pemulihan keadaan. Melalui apa? Melalui peradilan. Jadi kalau dikatakan bahwa ada restoratif justice, terjadi blunder hukum di sini. Artinya tidak ada kepastian hukum bagi Bapak Insinyur Joko Widodo untuk memulihkan nama baiknya. Dan saya rasa sikap Bapak Insinyur Joko Widodo, saya bisa melihat dari sikapnya, kemudian dari beberapa pertemuan dengan kami, ya, Bapak Insinyur Joko Widodo harus dan wajib melanjutkan ini, ya, wajib melanjutkan ini sampai ke tahap pengadilan. Kenapa? Karena kalau tidak sampai ke pengadilan, ini akan terjadi blunder hukum. Ya, kami tidak menginginkan juga, teman-teman tidak menginginkan juga, baik itu pelapor di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo, ini berkepanjangan dan tidak selesai. Nah, pertanyaannya timbul, Mas, apakah ketika restoratif masyarakat Indonesia ingin mengakui bahwa yang tidak pro dengan Bapak Insinyur Joko Widodo atau pendukung mereka bersedia mengakui bahwa apa yang dituduhkan itu salah? Kan tidak. Bahwa mereka akan tetap menganggap. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini hanya 16,8%. Baik. Ini yang menjadi satu, ada dendam politik masa lalu, kekalahan, ya kan? Ini berkumpul menjadi satu. Jadi ini kaitan-kaitannya, sehingga saya anggap bahwa ini perlu kita clearkan di pengadilan. Bapak Insinyur Joko Widodo hanya berpesan tetap bahwa kita harus sampai ke pengadilan karena itu adalah ranah untuk membuat recovery nama Bapak Insinyur Joko Widodo itu sendiri. Gitu. Baik, Bang Ade, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Selamat sehat, Bang. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Reza Siregar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.